Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Agnes Triani, saya sendiri. Yang kedua ada Fatur Rahman Ahmad Hilmi. Yang ketiga ada Muhammad Furqan Natuah. Dan yang terakhir ada Noval Aika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan membahas bagaimana penerapan ilmu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik dapat secara terpadu membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional sebuah perusahaan rumah tangga yang memproduksi keripik singkong. Berikut adalah pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Aika dari kelas TI 4809 dengan NIM 102012400137. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu perbedaan di antara teknik industri, manajemen, dan logistik. Baik, yang pertama teknik industri. Teknik industri berperan dalam optimisasi sistem integrasi yang melibatkan manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Fokusnya pada perancangan, perbaikan, dan implementasi sistem untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contohnya, mencakup desain, tata letak fasilitas, manajemen kualitas, serta optimisasi proses produksi. Yang kedua, manajemen berperan sebagai ilmu yang menangani perancangan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya dalam organisasi. Fokus utamanya adalah memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif melalui pengambilan keputusan strategis. Baik, yang ketiga, teknik logistik. Teknik logistik adalah cabang yang lebih spesifik dari teknik industri, berfokus pada perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aliran barang, informasi, dan jasa dari titik asal ke titik tujuan. Teknik logistik lebih bertujuan untuk memastikan proses logistik berjalan lancar, hemat biaya, dan tepat waktu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sudut pandang teknik industri terhadap pabrik keripik singkong. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi proses produksi menggunakan mesin otomatis untuk proses pembumbuan. Dengan otomatisasi, dapat menghemat waktu produksi dan kualitas bumbu yang dihasilkan menjadi lebih konsisten. Yang kedua itu ada pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini membuat fasilitas pabrik keripik singkong agar limbah dapat diolah menjadi produk lain seperti pupuk organik. Hal ini dapat mengurangi limbah di lokasi produksi, menambah pendapatan dari produk sampingan. Dan yang terakhir itu ada peningkatan ergonomi dan produktivitas pekerja. Dengan mengoptimalkan tata letak lokasi produksi, dapat mengurangi waktu-waktu yang tidak efisien. Untuk meningkatkan performansi sistem dari sudut pandang manajemen, berikut adalah beberapa keputusan yang dapat diambil. A. Perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi, perusahaan perlu membuat jadwal produksi yang lebih terstruktur untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Hal ini termasuk memperkirakan dengan lebih akurat berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Pengendalian kualitas. Karena ada banyak tahap pengolahan, perusahaan harus lebih ketat dalam pengendalian kualitas produk pada setiap tahap untuk mengurangi tingkat kerugian, seperti singkong jelek yang harus dibuang dan menjaga kualitas produk tetap konsisten. B. Evaluasi dan peningkatan keuangan. Pengurangan biaya produksi, biaya operasional seperti bahan bakar untuk penggorengan dan biaya tenaga kerja perlu dievaluasi untuk mencari cara pengurangan biaya. Misalnya, jika penggorengan masih menggunakan kayu, perusahaan bisa mencari alternatif bahan bakar yang lebih murah atau lebih efisien. Diversifikasi pendapatan. Perusahaan bisa mencoba untuk menjual limbah kulit singkong dan singkong jelek atau mengolahnya menjadi produk lain yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan. C. Peningkatan kompetensi manajerial. Peningkatan keterampilan manajerial dan pelatihan bagi supervisor di semua departemen bisa membantu meminimalkan kesalahan operasional dan meningkatkan pengelolaan waktu serta tenaga kerja. Selanjutnya untuk sudut pandang dari logistik, yang pertama ada optimalisasi transportasi, rancang rute distribusi yang optimal menggunakan metode seperti Vehicle Routing Problem atau VRP. Alasannya agar dapat mengurangi biaya bahan bakar dengan mengoptimalkan rute pengiriman ke tujuan lokasi pemasaran. Nah, yang kedua ada manajemen gudang yang menerapkan sistem FIFO.
yaitu first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk ke dalam sistem atau gudang adalah bahan yang pertama kali dikeluarkan atau digunakan agar menghindari risiko produk basi atau rusak akibat terlalu lama disimpan. Nah, yang terakhir ada kolaborasi dengan pemasok, negosiasi untuk frekuensi pengiriman yang lebih sering dengan jumlah yang lebih kecil. Ini diperuntukkan untuk mengurangi penumpukan bahan baku dan minimalisasi risiko bahan baku untuk agar tidak membusuk. Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dengan pendekatan terpadu dari teknik industri, manajemen, dan teknik logistik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas secara signifikan. Otomatisasi proses produksi, pengelolaan limbah yang inovatif, optimasi tata letak, serta pelatihan dan insentif pekerja akan mempercepat alur kerja dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, optimasi rute distribusi dan manajemen inventory berbasis teknologi akan mengurangi biaya operasional dan mempercepat pengiriman. Strategi ini tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan di pasar, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru melalui diversifikasi produk dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.